Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdaya Mumpuni, NIM 19205244037 dari Universitas Negeri Yogyakarta, yang merupakan salah satu mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka yang berkuliah di Perguruan Tinggi Mitra Universitas Muhammadiyah Jember. Tentunya video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif. Adapun yang akan saya bahas dalam video ini, yang pertama adalah judul penelitian dan pokok permasalahan. Yang kedua, alasan memilih judul yang saya ambil. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang keempat, sumber data dan data. Dan yang kelima adalah analisis data kualitatif. Nah, dalam mata kuliah ini saya mengambil judul yaitu analisis nilai-nilai religiusitas dalam serat ulang reh. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Tentunya yang pertama, saya merupakan mahasiswa yang berasal dari jurusan Pendidikan Bahasa Daerah Universitas Negeri Yogyakarta. Tentunya saya harus mengambil judul yang match dengan jurusan saya. Yang kedua, saya ingin memecahkan masalah dari judul tersebut. Tentunya dilatar belakangi karena anak-anak milenial sekarang yang sudah jarang sekali mengenal nilai-nilai dalam serat ulang reh tersebut. Nah, serat ulang reh tersebut bisa kita lihat pada pupuh tembang gambuh, tembang mocopat. Jadi tembang mocopat ini semakin lama kan semakin tergerus oleh kebudayaan yang datang dari luar negeri, dari asing dan budaya-budaya yang lain, sehingga anak-anak milenial zaman sekarang itu sudah jarang mengenal peninggalan oleh nenek moyang kita, karena tembang mocopat merupakan salah satu peninggalan dari nenek moyang yang tentunya memiliki banyak nilai-nilai yang dapat digunakan sebagai pedoman hidup gitu. Sehingga tujuan dari penelitian yang akan saya lakukan selain untuk mengetahui seberapa banyak pemuda milenial zaman sekarang yang mengetahui tembang mocopat, tentunya juga untuk memperkenalkan bahwa di dalam tembang mocopat itu tidak hanya sebatas tembang, namun juga mengandung nilai-nilai yang ada di dalamnya. Tidak hanya nilai religiusitas, namun juga terdapat nilai moral yang digunakan sebagai pedoman hidup, sehingga mengajak anak-anak muda untuk berperilaku yang lebih baik dengan adanya serat ulang reh tersebut. Kemudian setelah saya menjelaskan tentang judul yang saya ambil, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data dan sumber data. Nah, yang pertama, data. Data yang digunakan dalam penelitian adalah ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau dapat disebut sebagai data utama. Kemudian data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang tersedia, sehingga peneliti dapat disebut sebagai tangan kedua. Nah, di dalam penelitian tersebut data primer diperoleh dari wawancara, sedangkan data sekunder akan diambil dari dokumen, observasi, dan penelitian yang terdahulu, yang tentunya yang relevan. Kemudian yang kedua adalah sumber data. Nah, sumber data menurut Loveland dalam Molong 2013 itu merupakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata
dan tindakan. Selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Nah, jadi sumber data yang akan diambil dari dokumen, hasil wawancara, catatan lapangan, dan hasil dari observasi. Gitu. Nah, kemudian akan saya jelaskan tentang teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama adalah mendapatkan sebuah data. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan metode dokumentasi. Yang pertama ada wawancara. Wawancara adalah percakapan yang memiliki suatu tujuan tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Menurut Nasution dalam Sugiono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dari jumlah respondennya sedikit atau kecil. Nah, untuk penelitian dari judul saya, wawancara dilakukan dengan mewawancarai tokoh-tokoh yang banyak mengerti tentang serat ulang reh. Yang kedua adalah observasi. Observasi menurut Rubianto menyatakan bahwa observasi adalah cara mengumpulkan data dengan jalan mengamati langsung terhadap objek yang diteliti. Peneliti menggunakan observasi non-partisipatif, yang artinya peneliti hanya melakukan pengamatan biasa. Nah, menurut Ari Kunto dalam Imam Gunawan menyatakan observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan peneliti secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Dan kemudian menurut Rahman menyatakan bahwa observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Kemudian yang terakhir adalah tentang analisis dari penelitian kualitatif. Nah, analisis data di penelitian kualitatif dimaknai sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan untuk mendapat pemahaman tersebut. Analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Nah, secara berurutan, analisis data dalam riset kualitatif dimulai dari tahap pengumpulan data. Yang kedua, reduksi dan kategorisasi data. Kemudian ada display data dan penarikan kesimpulan. Analisis data kualitatif menyatu di aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan proses data di riset kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara yang didapatkan dengan terjun langsung ke lapangan. Caranya bisa melalui pengamatan atau observasi, kuesioner, wawancara dengan objek penelitian, mengkaji dokumen, hingga fokus discussion group. Yang kedua ada reduksi data dan kategorisasi data. Dalam tahap ini data-data mentah akan disaring. Peneliti memilih data mana saja yang paling relevan untuk dipakai dalam mendukung penelitian.
Data kualitatif bisa diperoleh dari wawancara dan observasi, sehingga pemilihan diperlukan untuk memudahkan kategorisasi data. Jadi, data yang telah disaring akan dikategorikan sesuai kebutuhan. Misalnya dalam penelitian data dibagi berdasarkan kategori informan atau lokasi penelitian. Dan yang ketiga ada display data. Usai data direduksi dan dikategorisasi, selanjutnya masuk ke display data. Dalam tahap proses itu, peneliti merancang deretan dan kolom sebuah metrik data kualitatif dan menentukan jenis maupun bentuk data yang akan dimasukkan di kotak-kotak matrik itu. Contohnya yaitu data disajikan dengan naratif atau bagan atau flowchart atau diagram dan sebagainya, sehingga nantinya lebih mudah untuk dibaca. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Nah, setelah 3 proses tersebut terlampaui, maka langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan. Isi kesimpulan tersebut tentunya harus mencakup semua informasi penting yang ditemukan dalam penelitian. Bahasa yang dipakai untuk memaparkan kesimpulan juga harus mudah dipahami tanpa berbelit-belit. Berikut yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.